Halo rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi dengan saya Sakti Hendra Pramudia. Kali ini kita akan membahas topik ke-8 dari perkuliahan Managing Innovation mengenai inovasi terbuka dan kolaborasi. Saya berharap setelah mempelajari modul ini, rekan-rekan dapat memahami bentuk dan pola kolaborasi bisnis, memahami tentang inovasi terbuka, dan menjelaskan tentang corporate venture. Saya akan membuka perkuliahan ini dengan contoh organisasi yang sukses menerapkan inovasi terbuka, yakni Mozilla. Mozilla adalah salah satu organisasi yang sukses menerapkan konsep ini dengan melibatkan komunitas pengguna mereka. Jadi begini proses kerjanya. Mozilla akan membuka semua kode program dari produk-produknya secara cuma-cuma. Supaya apa? Supaya para anggota komunitas mampu mengaksesnya dan mengupgrade fitur-fitur yang sudah ada dengan ide-ide baru dari anggota komunitas. Contohnya, di Indonesia, Firefox tidak hanya tersedia dalam bahasa Indonesia, tapi juga ada bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Nah, konsep open innovation atau inovasi terbuka ini terjadi karena berbagai alasan. Dan kita bisa lihat alasan pertamanya, yakni mengurangi biaya pengembangan teknologi, itu sudah terlihat jelas, di mana Mozilla memanfaatkan anggota komunitasnya untuk mengembangkan produk mereka. Kedua, tentu saja untuk mencapai skala ekonomi dalam produksi, bisa juga untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan atau komersialisasi produk. Mereka tinggal memanfaatkan anggota-anggota komunitasnya untuk pengembangan produknya dan juga promosinya loh. Dan yang terakhir adalah pembelajaran bersama. Doss dan Hamel mengidentifikasi serangkaian motif untuk kolaborasi. Terdapat 3 hal, yakni peningkatan critical mass melalui kerjasama, kemudian mencapai pasar baru dengan memanfaatkan sumber daya tertentu, dan juga mendapatkan kompetensi baru melalui pembelajaran dalam organisasi. Faktor-faktor lain yang berkontribusi pada keberhasilan aliansi dan kolaborasi strategis adalah 1. Bagaimana aliansi tersebut dianggap penting oleh semua mitra. Kedua, adanya kolaborasi yang bagus. Ketiga, adanya tingkat kepercayaan yang substansial antara mitra. 4, perencanaan proyek dan penempatan tugas yang jelas. 5, komunikasi yang intens. 6, pihak-pihak yang berkolaborasi harus berkontribusi sesuai dengan harapan. Dan manfaat didistribusikan secara merata. Rekan-rekan sekalian, dasar kepercayaan dalam aliansi strategis dan kolaborasi ini dapat diidentifikasi ke dalam 6 hal. Pertama adalah secara kontraktual, aturan hukum. Kita tanda tangan kontrak. Semua sudah tertulis, harus ditaati. Kedua, goodwill atau niat baik. Ketiga, kelembagaan. Keempat, jaringan, baik itu ikatan pribadi, keluarga, suku, atau agama. Kelima, kompetensi. Kepercayaan berdasarkan pada reputasi atas keterampilan dan keahlian seorang individu. Dan yang terakhir adalah komitmen, yakni minat dari pribadi yang berkomitmen untuk tujuan yang sama. Pada akhirnya, aliansi dan kolaborasi dalam framework open innovation ini dapat dikategorikan menjadi 2, yakni hubungan horizontal, yakni sama, lurus, seperti makanya contohnya ada cross licensing konsorsia, kolaborasi dengan pesaing potensial yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan teknologi tambahan. Saya berkolaborasi dengan kompetitor saya bisa bertukar ide, bertukar teknologi. Lain halnya dengan hubungan vertikal. Hubungan vertikal itu meliputi apa? Subkontrak, outsourcing, aliansi antara pemasok dengan pelanggan. Dan dari situ kita bisa lihat motif utamanya adalah untuk apa? Pengurangan biaya. Saya berkolaborasi dengan perusahaan outsourcing supaya saya bisa mengalihdayakan komponen-komponen produksi dalam perusahaan saya kepada mereka. Karena mereka lebih murah. Resiko tidak ada di saya alihkan resiko ke mereka.